Pulau ini tidak pernah tercatat sebagai tempat kejahatan, tapi justru disinilah mimpi buruk itu terjadi. Tanpa saksi, tanpa kamera publik, dan tanpa jalan keluar. Bayangkan kamu dibawa ke sebuah pulau, jauh dari daratan, tanpa sinyal, tanpa siapapun yang bisa kamu hubungi, dan sejak saat itu, hidupmu tidak pernah sama lagi. Halo, selamat datang di channel Jelajah dan Tahu. Pada video kali ini kami akan membahas fakta menarik tentang Pulau Little Saint James yang pernah dimiliki oleh Jeffrey Epstein bukan sekadar pulau pribadi tropis yang tersembunyi di Karibia. Di balik pasir putih dan laut biru yang terlihat damai, pulau ini menjadi simbol salah satu skandal paling gelap dalam sejarah modern, skandal yang melibatkan kekuasaan, uang, manipulasi dan dugaan kejahatan seksual berskala internasional. Setelah penangkapan Epstein dan kematiannya yang kontroversial pada tahun 2019, pulau ini berubah dari tempat eksklusif menjadi lokasi penyelidikan global. Setiap bangunan, terowongan, dan barang yang ditemukan di sana memunculkan pertanyaan besar, apa yang sebenarnya terjadi jauh dari mata publik? Hingga hari ini banyak fakta yang telah dikonfirmasi melalui dokumen pengadilan dan kesaksian korban, namun juga banyak misteri yang belum terjawab. Bangunan berkubah misterius yang tak pernah dijelaskan secara resmi. Salah satu struktur paling mencolok di Pulau Little Saint James adalah sebuah bangunan berkubah berwarna biru dan putih, yang berdiri di titik tertinggi pulau. Sejak foto-fotonya pertama kali beredar, bangunan ini langsung memicu spekulasi global. Epstein sendiri tidak pernah memberikan penjelasan jelas mengenai fungsi bangunan tersebut. Dalam berbagai dokumen properti, struktur ini tidak memiliki deskripsi fungsi yang spesifik, sebuah hal yang tidak biasa untuk bangunan senilai jutaan dolar. Bagi penyelidik dan jurnalis, kejanggalan utamanya bukan sekadar desainnya, tetapi ketertutupan total terhadap siapapun yang tidak termasuk lingkaran dalam Epstein. Mantan staf menyatakan bahwa area tersebut adalah zona terbatas, bahkan bagi karyawan tertentu. Tidak ada dokumentasi publik tentang acara resmi, kegiatan keagamaan, atau fungsi sosial yang pernah berlangsung di sana. Ketidakjelasan inilah yang membuat bangunan tersebut dianggap mengerikan, bukan karena bukti kejahatan langsung, tetapi karena ketiadaan transparansi di tengah penyelidikan kriminal besar. Dalam konteks hukum, bangunan ini disisir sebagai bagian dari penyelidikan aset dan kemungkinan lokasi aktivitas ilegal. Walau tidak ada bukti publik yang menyatakan kejahatan spesifik terjadi di dalamnya, keberadaannya menjadi simbol dari bagaimana Epstein membangun ruang privat absolut, tempat di mana pengawasan hukum nyaris tidak ada. Sistem keamanan pulau yang tidak wajar untuk properti pribadi. Pulau Little Saint James tidak dijaga seperti properti liburan biasa. Berdasarkan kesaksian mantan staf dan laporan media investigatif, Epstein memasang sistem keamanan berlapis yang lebih menyerupai fasilitas militer mini daripada rumah pribadi. Kamera pengawas tersebar di berbagai titik strategis, termasuk jalur masuk, dermaga, dan area hunian. Akses pulau sangat dibatasi, dan setiap tamu harus melalui prosedur izin yang ketat. Yang membuat sistem ini mengerikan adalah tujuannya yang ambigu. Keamanan biasanya bertujuan melindungi penghuni, tetapi dalam kasus ini, keamanan juga berfungsi untuk mengontrol siapa yang bisa melihat apa. Mantan karyawan menyebutkan bahwa kamera tidak hanya mengawasi area luar, tetapi juga bagian dalam rumah tertentu. Informasi ini menjadi relevan karena dalam berkas pengadilan, Epstein diketahui sering merekam tamunya, praktik yang kemudian diduga digunakan sebagai alat manipulasi dan pemerasan. Dalam penyelidikan kejahatan seksual, rekaman semacam ini sangat sensitif. Keberadaan sistem keamanan berlebihan memperkuat dugaan bahwa pulau tersebut dirancang sebagai tempat tertutup, aman dari intervensi eksternal, dan sulit diakses oleh penegak hukum. Bahkan kapal yang mendekat tanpa izin dilaporkan akan diusir oleh staf keamanan. Dugaan terowongan dan struktur bawah tanah. Salah satu topik paling kontroversial terkait Pulau Epstein adalah laporan tentang kemungkinan terowongan atau struktur bawah tanah. Beberapa foto udara dan kesaksian tidak langsung memicu spekulasi tentang adanya jalur tersembunyi yang menghubungkan bangunan tertentu. Penting untuk ditegaskan, keberadaan terowongan ini belum pernah dikonfirmasi secara resmi oleh pihak berwenang. Namun mengapa isu ini tetap relevan dan mengerikan? Dalam investigasi kriminal, struktur tersembunyi seringkali diperiksa karena dapat digunakan untuk memindahkan orang atau barang tanpa terdeteksi. Dalam konteks Epstein yang telah dinyatakan bersalah atas kejahatan seksual sebelumnya, setiap kemungkinan ruang rahasia menjadi sangat serius.
Beberapa mantan staf menyebutkan adanya area yang tidak pernah mereka akses atau pahami fungsinya. Yang membuat isu ini semakin gelap adalah sikap Epstein sendiri yang terkenal obsesif terhadap privasi. Ia diketahui membangun properti dengan desain yang meminimalkan visibilitas dari luar. Walau tidak ada bukti konkret terowongan digunakan untuk kejahatan, ketiadaan dokumentasi konstruksi yang transparan memicu kecurigaan berkelanjutan. Bagi publik, cerita tentang terowongan bukan sekadar sensasi, tetapi refleksi dari ketidakpercayaan terhadap sistem yang memungkinkan Epstein beroperasi begitu lama tanpa pengawasan. Catatan penerbangan dan pergerakan tamu yang tidak transparan. Pulau Epstein tidak berdiri sendiri, ia adalah bagian dari jaringan logistik yang rumit. Catatan penerbangan, kapal pribadi dan pergerakan tamu menunjukkan pola kunjungan yang sangat intens. Meskipun tidak semua tamu terlibat dalam kejahatan, ketertutupan dan minimnya dokumentasi resmi menimbulkan pertanyaan besar. Dalam investigasi kriminal, pola perjalanan seringkali menjadi petunjuk penting. Epstein dikenal menggunakan pesawat pribadinya, yang kemudian dijuluki media sebagai Lolita Express, untuk mengangkut tamu dan korban. Beberapa rute dikaitkan langsung dengan pulau tersebut. Yang mengerikan adalah bagaimana sistem ini beroperasi selama bertahun-tahun, tanpa pengawasan berarti. Kurangnya transparansi membuka peluang penyalahgunaan. Tanpa daftar tamu resmi yang lengkap dan dapat diverifikasi, sulit menentukan siapa tahu apa dan kapan. Hal ini memperumit proses keadilan bagi korban, dan memperpanjang bayang-bayang kecurigaan terhadap banyak pihak. Pulau tersebut menjadi simbol bagaimana logistik eksklusif dapat digunakan untuk menyembunyikan kejahatan di balik privasi dan kemewahan. Budaya diam dan ketakutan di kalangan staf pulau. Salah satu aspek paling mengerikan dari Pulau Little St. James bukan hanya apa yang terjadi di sana, tetapi bagaimana semua itu bisa berlangsung lama, tanpa perlawanan berarti dari dalam. Banyak mantan staf, baik secara anonim maupun melalui wawancara media, menggambarkan adanya budaya kerja yang dibangun di atas rasa takut, ketertutupan dan kepatuhan mutlak. Di pulau tersebut, bertanya terlalu banyak bukanlah tanda profesionalisme, melainkan resiko kehilangan pekerjaan. Para staf biasanya direkrut untuk tugas-tugas yang sangat spesifik, perawatan bangunan, keamanan, logistik atau pelayanan tamu. Mereka jarang diberi gambaran besar tentang apa yang terjadi di pulau secara keseluruhan. Struktur kerja seperti ini, secara tidak langsung menciptakan fragmentasi tanggung jawab. Ketika seseorang hanya tahu bagian kecil dari sistem, mereka cenderung merasa tidak berwenang untuk menilai atau melaporkan kejanggalan. Beberapa mantan karyawan menyebutkan bahwa Epstein secara sadar membangun atmosfer di mana loyalitas dihargai lebih tinggi daripada integritas. Gaji tinggi, fasilitas mewah, dan janji perlindungan hukum menjadi alat untuk menjaga kesetiaan. Kesimpulannya, Little St. James kini mungkin hanya sebidang tanah di peta, tetapi maknanya jauh lebih besar. Ia adalah peringatan bahwa tanpa transparansi, akuntabilitas, dan keberanian untuk melawan kekuasaan, tragedi serupa dapat terulang.